sekarang saya akan membagi dua kelompok teman-teman panjenengan. Oke, kelompok satu nanti mendiskusikan tentang pencegahan stunting. Kelompok dua nanti mendiskusikan tentang penanganan stunting. Maksudnya nopo? Pencegahan nanti sebelum adanya stunting itu harus dicegah dulu, mulai dari dalam kandungan sampai apa, itu pencegahannya gimana. Nah, kalau di kampungnya sudah ada anak yang mengalami stunting, penanganannya bagaimana, itu yang perlu ibu bapak diskusikan bersama-sama. Ye, kalau paling kertas mungkin diorek-orek. Nah, itu monggo diorek kertas ye. Sampun nggih? Nggih, sampun. Sampune sampun monggo pas bagian atau mewakili dari kelompok satu yang pencegahan itu ditulis wonten plano, wonten papan tulis niki. Nah, niki sarane nggih mboten wonten tulisan, ditempelaken mawon riyin. Nah, ditempel kalau ditulis sampun nggih. Nah, sing penanganan monggo. Nah, nggih. Mboten usah ditulis tapi ditempel sampun. Oke. Pun sampun kula nyuwun kelompok setunggale sampun dipun tulis, dipresentasikan, itu diwacane terus diterangne gedhi-gedhi ngoten. Nggih, monggo. Nggih. Dicuwun mawon dipegang mawon mboten napa-napa. Nah, nggih, penting kancane mangke paham. Pencegahan stunting. Untuk mencegah stunting niki yang pertama, orang tua dan keluarga harus berperan aktif untuk memanfaatkan potensi yang ada. Dadose nggih saentene dimanfaatkan, sak gadahe niku dimanfaatkan. Terus nomor 2, stunting bisa dicegah dengan memberi makan yang cukup dan bergizi. Diberikan makanan bergizi. Nomor 3, ketika ibu sedang hamil, orang tua khususnya ibu harus hati-hati dalam makan. Mboten angsal sembarangan Pak, nek dahar niku terus kan ngoten. Wonten tantangannya mboten wonten niku makanan. Nggih, enten pantang-pantangane Pak. Sementing bergizi nggih. Nggih. Terus nomor 4, orang tua sesering mungkin memberikan rangsangan kepada bayi dalam kandungan. Rangsangan bentuknya napa mawon Ibu? Niki nek kula pun belajar dewe iki nggih Pak, belajar datang jenengan niku misalnya dielus-elus niku napa wetenge pas hamil niku dielus-elus niku salah satu memberikan rangsangan niku. Terus nomor 5, keluarga harus selalu hidup bersih, kersane bajune, terus makananane niku harus bersih. Ngoten niku Pak. Matur nuwun. Betul mau betul napa-napa. Nggih. Sing penanganan monggo. Nah, kalau pun ditekan mawon nggih. Nah, untuk niki Pak, penanganan stunting, untuk penanganan warga stunting itu yang nomor tunggal itu warga dan keluarga harus bersikap positif terhadap keluarga yang punya anak stunting. Maksudnya pun sampai dipikirnya ngoten Pak, nek gadah putrane kok stunting, tentang gini dan stunting mboten parang dipikirne ngoten niku. Terus nomor kalih
warga tidak boleh mencemooh terhadap anak atau orang tuanya. Mungkin nggak bareng diolok-olok nih ngoten lho Pak. Nggih, dilabeli wong pancen arek stunting napa arek ndek napa pripun ngoten nggih. Terus nomor 3, orang tua harus selalu konsultasi sama pihak kesehatan. Khususnya mungkin konsul dengan pelayanan kesehatan ngoten tentang stuntingnya yang janin tua. Matur nuwun leres sedaya niku nggih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya stunting itu memang perlu diperhatikan, Nah, orang tua, keluarga, masyarakat, itu dapat memberikan, istilahnya memberikan motivasi terhadap keluarganya yang mengalami stunting. Itu biar nggak mengalami stunting, bagaimana ya dicegah itu tadi. Nah, terus kalau pencegahannya, orang tua harus selalu makan yang bergizi. Bergizi itu tidak harus mahal, yang penting mencukupi gizinya. Kalau sekarang gizi seimbang itu namanya, Nah, bagaimana itu lagi? Umur anak mulai umur di dalam kandungan sampai 2 tahun itu anak perlu diperhatikan. Biar apa? Biar tidak mengalami stunting. Bahasanya kalau anak umur 0 sampai 2 tahun itu anak masa usia emas itu. Disitulah penentuan anak itu mengalami kekurangan gizi atau tidak. Itu yang pencegahan. Nah, kalau ada mengalami keraguan yang namanya ibu hamil atau punya balita, sesering mungkinlah untuk konsultasi terhadap bidan atau puskesmas atau orang-orang yang mengerti tentang dunia medis. Nah, itulah perlunya untuk pencegahan. Dengan adanya itu, nah, kalau terjadi di kampung atau di masyarakat sudah ada anak yang mengalami stunting, bagaimana itu penanganannya? Orang tuanya, anaknya, dan yang lain-lainnya itu tidak boleh diizinkan atau diolok-olok seperti itu tadi, tidak boleh sila itu dilok-lok nih, malah menjadikan orang tersebut mengalami keminderan. Nah, keluarga yang sudah mengalami atau yang mempunyai anak yang stunting, alangkah baiknya dia selalu pergi ke rumah bidan, konsultasi atau ke puskesmas, konsultasi bagaimana anak saya biar tidak mengalami seperti ini, bagaimana penanganannya, seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan biar anak tadi tidak terjadi yang namanya stunting berterusan. Jadi sudah dikatakan stunting, bagaimana seperti itu? Nah, penanganannya seperti ini sesuai dengan aturan Bu Bidan atau dokter yang menanganinya itu. Nah, udah paham Bu? Nah, stunting itu memang sangat dekat sekali dengan lingkungan kita. Apalagi zaman sekarang makanan-makanan itu banyak yang tidak bergizi. Kelihatannya bagus tapi tidak bergizi. Sesering makan mie, makan yang lain, itu tidak bergizi, tapi marki. Itu yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu kita harus peduli dengan makanan-makanan, terutama ketika manten anyar atau ibu hamil yang muda itu selalu update bagaimana cara merawat bayi-bayi yang ada di dalam dalam kandungan, janin yang ada di dalam kandungan atau bayi yang mempunyai balita. Kita harus berperan aktif mencegah stunting itu biar nanti negara kita itu tidak terjadi stunting yang optimal atau banyak orang-orang yang stunting. Bapak Ibu pun paham nama dereng? Nah, kalau sudah paham, saya akan memberikan kertas. Saya tanya dulu bagaimana setelah pulang dari sini kalau ada keluarga, ada tetangga yang mengalami stunting, penanganannya bagaimana? Ayo dirembuk ditulis, mungkin coret-coret. Nah, mungkin Nah, selanjutnya lagi di rumah nanti setelah ditulis maka akan dilakukan
sudah ditulis atau belum ibu-ibu? Sampun. Sampun nggih. Nah, cobi dikumpulkan teng kula nggih. Ini niki istilahnya kalau sudah orek-orekan nanti dikumpulkan saya lihat nggih. Nah, setelah saya lihat ketoknya bagus, ya kayaknya bagus semua. Nah, yaudah kalau sudah bagus ini dibawa lagi nggih. Tapi saya minta nanti ya di rumah dilakukan dengan bagus. Ya, dicoba dengan apa yang panjenengan tulis sudah bagus semua, sebisanya di rumah dilakukan dengan semaksimal mungkin, semampu mungkin nggih. Nah, untuk apa? Panjenengan di rumah untuk mencegah terjadinya stunting, harapan dari saya gunakan yang namanya bantuan baksos itu atau bantuan sosial itu semaksimal mungkin. Jadi digunakan untuk makan yang bagus, ditambah apalagi kalau punya suaminya mempunyai tambahan belanja ya diberikan lauk pauk, digunakan yang lain biar anak yang ada di dalam kandungan atau tetangga yang pada yang lagi hamil ya kita kasih tahu sedikit-sedikit lah, jangan terlalu saklek nanti malah diserangi bingung itu. Nah, ibu dan bapak kalau nanti membutuhkan fasilitas atau membutuhkan informasi tentang stunting bisa telepon saya, atau kalau di tetangga ada bidan atau mantri atau mungkin malah dekat dengan puskesmas malah sering-sering tanya. Ya, dengan adanya bertanya pada Bu Bidan atau pas posyandu atau yang lain itu akan memudahkan kita untuk mencegah terjadinya stunting. Ada pertanyaan apa betul? Sampun. Ya Pak, sampun. Oh, betul nanti nggih. Oh, kok pinter-pinter nggih padahal. Apa pun mengalami Iku Pak, biasanya kan wonten tambi sing pada yogane wali wonten niku nggih. Menawi kados stunting niku Pak. Nah, kadang kan kula nek ajenge nyandani mungkin malah dicelatu malah ngeten, kadang kula ngoten Pak. Niku pripun? Nah, carane yo napa ngoten niku. Panjenengan kan sampun mantun P2K2, istilahnya mendapatkan pelajaran dari pendamping BKH. Dikasih tahulah sedikit pelan-pelan. Ditanya, Bu, yo jenengan niku umur pinten? Umur sak menten. Kok berarti sami kali anak ini kok toh? Nggih, tapi kok badannya kok mboten dhuwur kados nika napa pripun? Apa susune menjenengan mboten bancar? Napa mami arek angel? Kayaknya ditanya-tanya seperti itu. Nah, sak sampun niku mangke ditanya. Oh, berarti niku kantuk Bu perlu tambahan gizi. Nah, susune ditambahin apa manganane mboten lan jajan-jajan sing kathah. Lha sak niku jajane ciki-ciki niku mboten enten gizine untuk anak kecil mboten sae. Dikasih tahu semacam itu insya Allah bisa mampu nggih. Oh, nonton malih pertanyaan. Nah, menawi mboten enten nggih, kula simpulaken kula baleni kula review malih nggih. Stunting ya, di situ ada yang namanya tadi materi pada hari ini adalah pencegahan dan penanganan ya. Jadi bagaimana cara mencegah anak biar tidak stunting? Kita rawat janin mulai dalam kandungan sampai anak umur 2 tahun dengan makanan yang bergizi. Jangan makanan-makanan pokoknya wareg bukan bergizi, itu tidak ada manfaatnya. Terus ditambah stimulasi. Nah, pada Bu stimulasi ini Bu, rangsangan biar ada daya tarik si anak biar akan tumbuh bergerak dan otak-otaknya bisa cerdas. Dengan adanya gerak-gerak stimulasi itu, maka anak seusianya harus sesuai dengan umur dan ketinggian dan berat badan harus seimbang. Itu biar tidak terjadi stunting. Nah, kalau terjadi stunting seperti itu tadi, yaitu tadi kita motivasi orang yang mempunyai anak stunting, ya,
orang tuanya kita bumbung, anaknya pun juga seperti itu. Bagaimana cara membumbung? Ya tidak ditambahin nggak apa-apa, punya anak kecil, sesuk ditambahin maneh, bapaknya begini sing sregep, sesuk ditukone makanan sing akeh bergizi, insyaallah tambah dhuwur. Ora usah isin, memang urung wayah ya sik cilik kok bakal iso gede. Mari sinan kali gede. Itu biasanya di kampung wonten niku. Pun, buatan pertanyaan, ini kesimpulan biar anak tidak mengalami stunting, ada pencegahan dan ada penanganan. Ibu-ibu, niku kesimpulan, monggo untuk mengakhiri acara pada hari ini kita tutup kalian doa hamdalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup semanten, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada manfaatnya dan ilmunya bisa dimanfaatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.